Salam saudara-saudara, pada saat ini teman kami akan mempresentasikan tentang makalahnya yang berjudul Kanonisasi Perjanjian Baru kepada teman kami Ferdinand. Dipersilakan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dengan judul Kanonisasi Perjanjian Baru. Langsung masuk di pengertian kanon. Kata kanon dalam bahasa Ibrani berarti gelaga atau tongkat yang biasanya sering digunakan dalam mengukur sesuatu. Kanon juga dalam bahasa Yunani memiliki arti yang sama, yaitu tongkat pengukur yang biasanya dipakai dalam petukangan. Dari pengertian ini, maka kata kana atau kanon dapat juga berarti norma, kaidah atau aturan, yakni suatu standar yang ideal atau kriteria yang digunakan untuk menilai sesuatu. Selanjutnya, kita masuk di beberapa pertimbangan yang mendasari penerbitan kanon. Itu dibagi atas 4. Yang pertama, pengesahan diri sendiri. Selanjutnya, keputusan manusia. Selanjutnya, perdebatan soal kanon. Dan selanjutnya, penyelesaian kanon. Yang pertama, pengesahan diri sendiri. Itu bisa kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di sana dijelaskan bahwa Alkitab mengesahkan dirinya sendiri karena kitab-kitab itu dituliskan oleh nafas Allah. Dengan kata lain, kitab-kitab ini tidak perlu menunggu sampai berbagai fungsi di gereja dapat memeriksa untuk menentukan apakah bisa diterima atau tidak. Kekanonannya langsung melekat pada kitab-kitab itu karena berasal dari Allah. Yang kedua, keputusan manusia. Yang pada dasarnya, manusia dan Tuhan sendiri memang harus mempertimbangkan kitab-kitab mana yang harus diakui sebagai bagian dari kanon. Karena terkadang ada juga kitab-kitab yang tidak diilhami. Beberapa keputusan dan pilihan memang harus dibuat dengan bantuan langsung dari Allah yang memimpin mereka, sehingga mereka dapat memilih dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, perdebatan soal kanon. Dalam proses pemutusan tidak diharapkan bahwa perselisihan atau perdebatan itu tidak terjadi. Namun, perdebatan itu tidak akan sama sekali melemahkan wibawa dari kitab-kitab yang akan masuk ke kanon maupun tidak. Dan yang terakhir, penyelesaian kanon. Sejak tahun 397 Masehi, Gereja Kristen sudah menganggap kanon sudah selesai. Jika sudah selesai, maka harus ditutup. Itu sebabnya kita sudah tidak perlu lagi berharap bahwa akan ada kitab baru yang akan ditambahkan lagi. Bahkan jika satu surat Paulus ditemukan lagi, itu tidak akan menjadi anggota kanon. Baik, yang selanjutnya adalah proses pengakuan kanon Perjanjian Baru yang terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, kesaksian dari masa rasuli atau para rasul. Yang kedua, kesaksian dari masa 70 sampai 170 Masehi. Yang ketiga, kesaksian dari masa 170 sampai 350 Masehi. Dan yang keempat, konsili Kartago pada masa 397 Masehi. Dan yang terakhir, catatan atas pendapat Luther terhadap surat Yakobus. Selanjutnya, kita masuk dalam penetapan kanon di dalam Perjanjian Baru. Pada abad keempat, terlihat penetapan kanon dalam batas-batas yang kita kenal, baik umat Kristen di bagian barat maupun bagian timur. Di timur, pokok yang menentukan kanon adalah surat Paskal ke-39 dari Athanasius pada tahun 367. Sedangkan di dunia barat, kanon ditetapkan oleh keputusan konsili di Kartago pada tahun 397 ketika sebuah daftar Athanasius telah disetujui. Selanjutnya, kedudukan kanon dalam teologi Perjanjian Baru. Dalam perjalanannya, terdapat 3 patokan yang dipakai, baik pada abad kedua ataupun abad keempat, guna meneguhkan bahwa dokumen-dokumen tertulis itu mewujudkan laporan yang benar dari suara dan amanat kesaksian para rasul. Dan ketiga patokan itu adalah mengkaitkannya dengan para rasul. Yang kedua, pemakaian oleh gereja-gereja. Yang ketiga, kesesuaian dengan ukuran-ukuran ajaran yang sehat. Itulah sejarah perkembangan kanonik Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa kanon adalah kumpulan kitab-kitab yang dengan rasul-rasul atau dengan murid-murid mereka yang oleh gereja pada keempat abad pertama dipandang benar, karena kitab-kitab mampu memberitakan dan merumuskan ajaran para rasul, sehingga dipandang cocok bagi pengajaran umum dan kebaktian kepada Allah. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kanon Perjanjian Baru ini adalah bahwa kanon adalah kitab-kitab yang dengan rasul-rasul atau dengan murid-murid mereka yang oleh gereja pada abad keempat pertama dipandang benar, karena kitab-kitab mampu memberitakan dan merumuskan ajaran para rasul,
sehingga dipandang cocok bagi pengajaran umum dan kebaktian pada alam. Di dalam kanon perjanjian baru juga melalui banyak proses penetapan, pengakuan, serta pertimbangan dalam pembentukannya, yang dalam kata lain tidak bisa langsung begitu saja dengan mudah diterima tanpa melalui proses-proses yang memang harus dilalui untuk memastikan ketetapannya. Demikian. Baik, saudara-saudara, jika ada pertanyaan di makalah teman kita, dipersilakan. Ya udah, demikian saja presentasi teman kita pada hari ini. Terima kasih. Salam.